عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى رسلنا المهاجر إلى الله من بن عيسى ورسولنا الصادق الأعظم الحق المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول القرى بأن لا تغشاهم برحمة المغفرة اسكن الجنة برحمته والدينا ووالدكم أموات العمل المسلمين عامة على هذه النية الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana wa shrah lana sudurana waghfir lana dhunubana innaka antal ghaffarud dzunub sattarul uyub ya akramal akramin wa ya arhamur rahimin. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat inayahnya hingga pada malam ini kita masih bisa menghidupkan waktu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pelajaran yang sudah kita pelajari dalam kitab Bidayatul Hidayah karya dari Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Pada malam ini kita bakal membaca tentang bab adab ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Adab yang kita lakukan setelah matahari terbit sampai matahari zawal. Artinya zawal itu matahari berada di atas dan tergelincir sedikit masuk waktu duhur. Dari pagi matahari terbit sampai masuk waktu duhur, apa yang kita lakukan? Beliau mengatakan fa idza tala'atis syamsu wartafa'at qadra rumhin fasalli rak'ataini wa dzalika inda zawali waqtil karahati lis-shalah fa innaha makruhatun min ba'dil fariidati subhi ila irtifa'i syamsi fa idza adhan nahar wa madha minhu qaribun min rubu'ihi shalli salatad duha arba'an aw sittan aw thamaniya mathna. Di antara pelajaran yang beliau ajarkan, kalau sudah matahari terbit dan matahari naik sekedar tombak menurut ukuran mata, masuk waktu duha, maka kita disunnahkan sholat duha. Sholat duha termasuk sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap orang muslim harus, bahkan dianjurkan, sangat dianjurkan, jangan sampai dia meninggalkan sholat duha. Kapan sholat duha dilakukan? Kalau sudah hilang waktu makruhnya sholat. Jadi kalau setelah sholat subuh melaksanakan sholat itu makruh, kecuali kalau kita berada di haramul Makkah, kita tidak makruh. Kalau kita berada di Indonesia melaksanakan sholat sunnah, yang sholat sunnah dimakruhkan setelah melaksanakan sholat subuh. Kalau sudah waktunya makruh, hilang kapan? Kalau sudah matahari naik sekedar tombak. Jadi kalau kita mengukurnya pakai ukuran matahari naik, kira-kira sepanjang tombak yang ada di tangan kita ukur kira-kira sudah agak naik mataharinya, maka mulai masuk waktu sholat duha. Yang paling afdal melaksanakan sholat duha itu
kalau sudah matahari agak panas. Kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, sholatud duha hina tarmudul fisol. Sholat duha itu kalau anak unta sudah mulai berdiri dari tempat duduknya. Jadi kalau padang pasir, di saat pagi hari itu pasirnya masih dingin. Kalau di padang pasir, kalau pagi-pagi itu matahari belum sangat menyengat, jadi pasirnya masih dingin. Jadi anak-anak unta kalau di pagi hari dia duduk, nempelkan perutnya, kakinya di pasir, jadi dia merasa dingin. Kalau sudah jam 9-an itu matahari mulai menyengat, pasir pun terkena panas daripada matahari, dia bangun. Makanya kata Nabi Muhammad, kalau sudah anak unta bangun sudah merasa panas, dia tidak duduk lagi di atas pasir, itu kata ulama kira-kira 1/4 siang, jam 9-an. Itu yang paling afdol kita melaksanakan, waktu yang paling afdol melaksanakan sholat duha. Alhasil sholat duha begitu matahari naik qadra rumhin, sekedar tombak, bukan artinya kita ngukur. Ya, kalau kita ukur dengan perasaan kita seakan-akan naiknya sepanjang tombak, maka sudah masuk waktu sholat duha. Kemudian jangan lupa juga kita sholat isyraq, karena para ulama mengatakan isyraq bukan duha. Ada juga ulama mengatakan sholat isyraq yaitu nama lain daripada sholat duha. Artinya isyraq itu matahari terbit. Matahari terbit, namanya isyraq. Jadi kalau kita mau sholat duha, masukkan juga sholat isyraq. Kemudian kita tambahi juga sholat istihoro. Istihoro itu kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Setiap hari kan kita istihoro, sunnah bagi seorang yang salik kepada Allah, yang mau sampai kepada Allah, setiap harinya dia melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah duha, istikhoro, sholat isyraq, dan tambahi lagi sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.